Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ragili Danja, NIM 19042027. Di video kali ini kita akan melanjutkan diskusi atau presentasi pada mata kuliah pengembangan organisasi. Di poin yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas. Agenda yang akan kita bahas dalam strategi peningkatan pada produktivitas yaitu rancang bangun pekerjaan, tim kerja yang mandiri, gugus kendali mutu, dan mutu hidup kekaryaan. Pada poin yang pertama yaitu rancang bangun pekerjaan. Merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional. Perancangan pekerjaan merupakan proses penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan, hak untuk mengatur pekerjaan tersebut dan tanggung jawabnya. Terdapat metode dan teknik dalam bangun pekerjaan. Yang pertama yaitu metode desain ulang pekerjaan. Terbagi menjadi 3 yaitu job enlargement, yaitu meningkatkan cakupan pekerjaan yang dimiliki seseorang. Kemudian job enrichment, yaitu meningkatkan otonomi seseorang dalam mengatur pekerjaannya. Kemudian job rotation, yaitu meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seseorang petugas untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Dalam metode desain ulang pekerjaan ini, kita dapat menerapkannya ke dalam teknik, yaitu yang pertama, rotasi tugas, yaitu memindahkan pekerjaan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain tanpa berubahnya jenjang kepangkatan atau jabatan yang bersangkutan. Kedua yaitu perluasan tugas, artinya suatu tugas yang pada gilirannya membuat aktivitas dalam penyelesaian tugas semakin bervariasi. Yang ketiga, memperkaya pekerjaan. Para pekerja diberikan keleluasan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam merencanakan kegiatannya. Kita masuk ke materi kedua, yaitu tim kerja mandiri. Merupakan suatu kelompok yang upaya-upaya anggotanya menghasilkan kinerja yang lebih besar dari kontribusi para anggota kelompok. Dicirikan yaitu terdapat sinergi positif yang meningkatkan kinerja. Ciri yang kedua yaitu kinerja yang dihasilkan lebih besar daripada jumlah kontribusi para anggotanya. Untuk lebih lanjut, karakteristik dalam kerja tim mandiri yaitu ada kesepakatan terhadap misi tim, semua anggota mentaati peraturan tim, pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil, adanya adaptasi terhadap perubahan. Kemudian dituntut dari kemampuan anggota yaitu keahlian teknis, keterampilan memecahkan masalah dan mengambil keputusan, dan yang terakhir yaitu keterampilan antar pribadi. Next, materi ketiga yaitu gugus kendali mutu. GKM atau gugus kendali mutu merupakan kelompok orang dalam organisasi yang bertugas mengendalikan mutu atau kualitas. Kelompok-kelompok kecil karyawan yang melakukan kegiatan pengendalian dan peningkatan mutu secara teratur, sukarela, dan berkesinambungan dalam bidang pekerjaannya dengan menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik pengendalian mutu. Menurut Husaini Usman, idealnya gugus kendali mutu terdiri dari 3-10 anggota dalam unit pekerjaan sejenis atau serumpun. Kemudian mengadakan pertemuan rutin untuk membahas, menganalisa, dan memberikan solusi atas masalah yang muncul. Gugus kendali mutu merupakan mekanisme formal yang dilembagakan dengan tujuan untuk mencari pemecahan persoalan atau permasalahan dengan memberikan tekanan pada partisipasi dan kreativitas di antara karyawan. Kelompok kecil pekerja terlibat dalam suatu proses pengkajian,
bersamaan untuk menyikapkan dan memecahkan persoalan yang berkaitan dengan pekerjaan, maka GKM harus bekerja secara terus-menerus dan tidak bergantung pada proses produksi. Atau pula, GKM merupakan teknik pengawasan kualitas di mana karyawan dan pimpinan bekerja sama dalam mencoba untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produksi dengan mengubah tujuan dari mengawasi kualitas menjadi meningkatkan kualitas. Next, materi keempat yaitu mutu hidup kekaryaan. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Menurut Render tahun 2001, mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Pengertian kualitas atau mutu suatu produk dalam keadaan fisik, fungsi, dan sifat suatu produk yang bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskannya sesuai dengan nilai uang yang telah dikeluarkan oleh konsumen. Menurut Gasper tahun 2001, pengendalian kualitas adalah teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Hal tersebut dijelaskan juga oleh P.J. Baum tahun 2000, yaitu pengukuran kinerja produk, membandingkan dengan standar dan spesifikasi produk, serta melakukan tindakan koreksi bila ada penyimpangan. Ada 3 langkah utama dalam pengendalian mutu, ialah 1. Menetapkan standar, 2. Menilai kesesuaian, artinya mengukur dan membandingkan kualitas dengan standar, kemudian melakukan tindakan koreksi bila diperlukan agar tidak ada penyimpangan. Baik, sekian presentasi pada diskusi poin pertemuan ke-14, yaitu strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas pengembangan organisasi. Saya Ragi Idanja mengakhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.